Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1041 sampai bab 1050. Setelah menyelamatkan Safia setelah bangun dari koma singkatnya, Geralt segera memerintahkan Wilson dan anak buahnya untuk bergegas. Geralt juga menyuruhnya untuk menggunakan teknik Skynet Istana Jiwa yang merupakan cara tercepat bagi mereka untuk menjebak semua model di dalam rumah mereka begitu api mulai menyala. Geralt tidak mau mengambil risiko jika salah satu dari mereka pergi hidup-hidup. Sementara beberapa orang berhasil menyelinap melewati kami. Kami dapat memperkirakan secara kasar semua lokasi mereka saat ini. Tuan Muda, lapor Wilson. Luar biasa. Pastikan untuk memburu setiap yang terakhir dari mereka. Aku ingin mereka mengalami seperti apa rasanya keputusasaan yang sebenarnya. Jawab Geralt. Tubuhnya berlumuran darah segar saat dia berbalik untuk melihat Manor yang terbakar. Melihat nyala api, Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya menjadi seringai jahat. Pada saat itulah jantung Wilson berdetak kencang. Karena Tuan Muda mengkonsumsi darah suci, dia seharusnya, dengan benar, dapat mengendalikan temperamennya dengan mudah. Jadi mengapa saya masih merasa ada sesuatu yang salah dengan Tuan Muda? Aura yang dia pancarkan saat ini terasa berbeda dari biasanya. Sungguh menakutkan. Jalan pikiran Wilson terputus oleh jeritan ketakutan Safia yang menembus langit malam saat neraka terus menyala sepanjang malam. Karena musim dingin baru saja berakhir di Provinsi Logan, cuaca sangat dingin ketika pagi akhirnya tiba. Ini, Pak Yufan, minumlah air, kata Yas sambil memberikan Yufan yang terluka parah sebotol air bersama dengan kantong tidur. Yufan sendiri yang berwajah pucat sekarang terlalu lemah untuk berdebat. Yufan dan anak buahnya telah dalam pelarian sepanjang malam. Seolah-olah semua sarana komunikasi mereka terputus tidak cukup buruk. Ada juga kekurangan mobil di Provinsi Logan malam itu. Itu adalah masalah bagi mereka karena pada awalnya mereka berencana untuk memanggil mobil dengan harapan bisa mendapatkan tumpangan dari tempat yang ditinggalkan ini. Mereka akhirnya menemukan sebuah mobil mewah yang tampak mahal dan saat Yas melihatnya, dia segera berusaha menghentikannya. Mereka sangat membutuhkan tempat berteduh. Tempat berteduh sambil menunggu kepala keluarga kembali. Yang mengejutkan semua orang. Orang yang keluar dari mobil adalah Safia. Jadi itu kamu, Nona Yorke. Betapa indahnya. Tuan Muda kedua terluka parah jadi tolong cepat dan bawa kami ke tempat yang aman. Kata Yas sambil menatap wanita yang agak pucat itu. Aku minta maaf. Tapi itu akan sedikit merepotkanku. Jawab Safia. Datang lagi. Saat Yas dibiarkan tercengang, dengungan beberapa helikopter menarik perhatiannya. Melihat ke atas, lebih dari 10 helikopter melayang di atas mereka. Ada sebuah restoran tidak terlalu jauh di depan. Kalian bisa berlindung di sana, kata Safia sambil diam-diam menyerahkan sejumlah uang kepada mereka sebelum masuk kembali ke mobilnya dan segera pergi ke restoran tanpa mereka. Jadi mereka hanya mencoba menyiksa kita sampai mati. Ya, jika aku tahu lebih awal tentang rencana mereka, ayahku dan aku pasti sudah memusnahkan keluarga Crawford sejak lama. Geram Yufan yang sangat kesal pada saat ini hingga dia akhirnya muntah sedikit darah. Tolong jangan banyak bicara. Tuan Muda kedua, mari kita pergi ke restoran dulu. Tubuhmu sangat membutuhkan nutrisi. Aku akan membalut lukamu juga begitu kita sampai di sana, jawab Yas. Tak lama, mereka semua tiba di restoran yang Safia ceritakan kepada mereka. Safia sendiri bersama beberapa bawahannya sudah ada di dalam saat mereka masuk. Namun kali ini, dia sepertinya tidak berani berbicara dengan salah satu model lagi. Ayo makan cepat selagi bisa. Melihat waktu, kepala keluarga seharusnya segera mencapai Provinsi Logan. Setelah berhasil bertahan melalui semua rasa sakit ini, kita pasti akan diselamatkan. Kata Yas saat anggota model lainnya setuju dan segera mulai menyantap makanan apapun yang bisa mereka dapatkan.
Saat mereka terus makan seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. Pintu restoran terbuka lagi beberapa saat kemudian. Ketika Moldels melihat sekelompok orang yang baru saja masuk, beberapa dari mereka langsung mulai gemetar. Beberapa dari mereka sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani menelan makanan di mulut mereka. Silakan duduk, Tuan Muda, kata salah satu bawahan dari kelompok yang baru saja masuk. Setelah bawahan itu menarik kursi untuknya, Geralt mengambil tempat duduk saat Safia yang duduk di dekatnya berpaling ke arahnya. Meskipun matanya berkaca-kaca, bibirnya tetap tertutup rapat. Geralt yang duduk di hadapannya sekarang bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Setelah melalui perubahan besar, dia sekarang menyerupai seorang master. Seorang tuan kaya yang kotor yang hanya tahu bagaimana melakukan sesuatu dengan kejam. Sungguh ironis karena ketika masih kekasih Geralt, dia sering berfantasi tentang Geralt yang akan kaya suatu hari nanti. Dia merindukan hari ketika dia tiba-tiba akan mendapatkan kekayaan yang hampir tak ada habisnya. Memungkinkan dia untuk melakukan apapun yang dia suka. Dia bukan lagi pecundang yang rendah hati dan rendah diri. Tapi, meskipun dia berubah persis seperti yang selalu kuinginkan, kenapa aku merasa lebih takut dari apapun? Safia terus diam sambil menundukkan kepalanya. Bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sementara saya mengakui bahwa Moldels pasti telah melewati batas untuk beberapa waktu sekarang. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk bertindak sejauh ini sebagai pembalasan Anda, Tuan Crawford? Apakah Anda benar-benar harus menyiksa dan mempermalukan kami seperti ini? Kamu sudah melakukan cukup banyak pada kami jadi tolong lepaskan kami. Negosiasi Yas sambil berdiri. Geralt, bagaimanapun, tidak memberikan tanggapan. Malah memilih untuk hanya bermain-main dengan Teko. Itu dia, aku akan membunuhmu jika itu hal terakhir yang kulakukan. Teriak salah satu anak buah Moldel saat dia bergegas menuju Geralt. Tidak mau mengalami penderitaan mental lagi. Namun, pria itu segera ditangani oleh salah satu bawahan Geralt sendiri setelah menerima perintah Wilson. Kau tahu, dari apa yang kuberitahu, Court baru saja tiba di Provinsi Logan. Aku yakin tidak akan lama sebelum dia bergegas, kata Geralt sambil tersenyum. Setelah mendengar itu, baik Yuvan dan Yas tidak bisa menahan perasaan sedikit tersentuh. Akhirnya, saat harapan yang mereka nantikan akhirnya datang, kepala keluarga akan segera tiba di sini. Dan jika ada orang yang nyaris memiliki kesempatan bertarung melawan Geralt, itu adalah Court. Jika itu masalahnya, maka kamu pasti harus menghadapi tuan kedua dari keluarga Moldel yang juga merupakan tuan dari keluarga kami, Court Model. Setelah membantai begitu banyak anggota keluarga kita, aku bertanya-tanya bagaimana kamu akan menjelaskan dirimu sendiri. Jawab Yas. Yuvan sendiri sudah meraih tangan Yas karena kegembiraannya. Reaksinya sudah bisa diduga karena dia telah bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan membuat keluarga Crawford membayar harga 100 kali lipat dari apa yang telah membuat Geralt membuat keluarga Moldel menderita. Akhirnya, sayangnya, kalian semua tidak akan bisa menyaksikan pertarungan itu. Pernahkah Anda mendengar tentang makanan terakhir yang diterima para terpidana mati sebelum dieksekusi? Yah. Saya harap Anda sudah makan sepuasnya. Dengan itu, lanjutkan dan akhiri diri Anda sekarang. Tak satu pun dari kalian meninggalkan restoran ini hidup-hidup. Cibir Geralt dengan dingin. Mendengar itu, Yas merasakan kelopak matanya berkedut saat Yuvan benar-benar putus asa. Yang dibutuhkan Yuvan adalah sedikit lebih banyak waktu. Jika waktu berpihak padanya, ayahnya pasti akan datang cepat atau lambat untuk menyelamatkannya. Namun disinilah Geralt memerintahkan mereka untuk bunuh diri. Penyesalan menyelimuti Yas juga. Kalau saja dia tidak memimpin bawahannya ke hutan Everdare hari itu, semua ini tidak akan terjadi. Bagaimanapun, karena Geralt telah mengizinkan mereka untuk mengambil nyawa mereka sendiri, mereka tidak menentang gagasan itu. Bagaimanapun, mereka sangat menyadari bahwa kematian adalah satu-satunya jawaban untuk situasi mereka saat ini. Setidaknya mereka masih bisa pergi dengan sedikit martabat yang masih mereka miliki. Setelah perbuatan selesai, Geralt dan anak buahnya berjalan keluar dari restoran. Sebelum mereka bisa pergi jauh, Safia bergegas keluar sebelum berteriak, "Geralt! Apa itu? Kamu, bisakah? Kamu berencana untuk berurusan dengan keluarga panjang sekarang?"
Tanya Safia saat dia mulai sedikit terisak. Sebagai tanggapan, Geralt hanya mendengus sebelum mengangguk. Tolong, aku mohon padamu. Sebelum Safia bahkan dapat menyelesaikan kalimatnya, dia diinterupsi oleh Geralt saat dia mengangkat tangannya sebelum berkata. Saya sudah memerintahkan salah satu anak buah saya untuk membeli properti besar untuk Anda di Provinsi Salford. Anda dan keluarga harus bisa menjalani kehidupan yang damai di sana tanpa terlalu banyak kekhawatiran untuk beberapa generasi mendatang. Tidak perlu bagimu untuk repot tentang urusan selanjutnya. Berjalan ke arahnya. Dia kemudian dengan lembut menyeka air matanya sebelum menambahkan. Sebagai ganti semua itu, saya hanya meminta Anda menjalani kehidupan yang baik. Saya, misalnya, tidak bisa lagi menjalani gaya hidup yang pernah saya lakukan. Dengan itu, aku mengucapkan selamat tinggal padamu. Setelah mengatakan itu, Geralt kemudian berbalik untuk pergi bersama anak buahnya. Safia ingin memanggilnya, untuk memberitahunya bahwa dia ingin tinggal di sisinya. Namun, setelah mendengar betapa tegas Geralt, dia hanya bisa menutup mulutnya sambil menangis sambil melihat punggung Geralt perlahan menghilang ke kejauhan. Sementara itu, tim pria yang tampak sangat cakap baru saja tiba di pintu masuk sisa-sisa bangunan Moldel Manor yang terbakar. Tidak, raung seorang lelaki tua. Suaranya dipenuhi dengan penderitaan setelah menyaksikan keadaan Manor. Mengepalkan tinjunya erat-erat. Pembuluh darah di lengannya segera terungkap saat niat membunuh yang ekstrim mengalir melalui mereka. Siapa yang melakukan ini? Siapa? Teriak pria itu sambil meraih salah satu yang selamat dalam kemarahannya. Itu Geralt Crawford. Dialah yang menghancurkan Moldels. Aku hanya bisa lolos dari krisis sejak aku melompat ke dalam sumur. Teriak pemuda yang ketakutan itu. Geralt, bagaimana? Bagaimana itu mungkin? Itu benar. Geralt menjadi benar-benar mengerikan. Teriak pemuda itu. Jelas ketakutan setengah mati. Itu. Si Bastard itu. Ini baru tahun iklan Asterismen. Bagaimana dia bisa mengumpulkan kekuatan sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu? Bagaimanapun, keluarga Crawford pasti akan membayar mahal untuk ini. Di mana Yuvan? Raung Court saat dia gemetar dalam kemarahannya yang luar biasa. Tuan kedua, teriak seorang bawahan saat dia terhuyung-huyung. Aku menemukan mereka. Aku menemukan mayat tuan muda kedua dan kepala pelayan Moldel. Mengumumkan bawahan di antara celana. Apa? Teriak Court yang kesakitan dengan suara yang begitu keras sehingga teriakannya mungkin bisa terdengar bergema di seluruh provinsi Logan. Sementara itu, Dylan berada di ruang tamu utama dalam Manor Crawford di North Bay. Merasakan keinginan untuk mengerutkan kening tiba-tiba, dia bergumam. Mungkinkah sesuatu terjadi? Saya telah merasa sangat bingung untuk beberapa waktu sekarang. Saya hanya merasa seolah-olah sesuatu akan terjadi. Apa yang bisa terjadi? Menurut pandanganku, kamu hanya merasa bahwa karena semua tekanan yang kamu kumpulkan sejak hilangnya Geralt. Jawab Yulia dengan nada sedih sambil berjalan ke arahnya. Merasa kasihan pada suaminya. Sambil mendesah, Dylan kemudian berkata, untuk berpikir bahwa 1 tahun telah berlalu sejak saat itu. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka Geralt akan menikah dengan Lyra tahun ini. Semuanya berjalan begitu lancar juga di awal. Semuanya hancur sekarang. Saat dia melihat matanya yang penuh kesedihan, Yulia menjawab, omong-omong tentang Lyra. Bukankah dia bertingkah agak aneh sejak dia kembali dari acara di Provinsi Salford sekitar setengah tahun yang lalu? Aku ingat Bea pergi bersamanya saat itu. Dan dia bertingkah sama anehnya dengan Lyra. Dari apa yang saya lihat, kedua gadis itu tampaknya menikmati kebersamaan satu sama lain. Sering berbagi rahasia satu sama lain dan tertawa dari waktu ke waktu. Setiap kali saya menanyakan topik pembicaraan mereka, mereka hanya mengatakan bahwa itu bukan apa-apa. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku ingat sebelum menghadiri acara itu, mereka berdua cukup sering menangis. Terutama Lyra. Dari apa yang dikatakan para pelayan kepadaku, Lyra akan bersembunyi di kamarnya untuk menangis setiap kali dia tidak memiliki tugas lain untuk dilakukan. Itu menjelaskan kenapa matanya selalu merah setiap kali aku melihatnya saat itu. Baik, mereka sedikit berubah setelah kembali dari pelelangan. Kami sudah lama bersama Lyra dan meskipun dia tidak pernah benar-benar tinggal bersama Geralt, saya yakin Anda bisa setuju bahwa dia sangat mencintainya.
Bea sangat mencintainya sebagai sepupu juga. Karena itu, tidak masuk akal jika mereka berdua tiba-tiba berubah walaupun menjadi lebih baik setelah menghadiri suatu acara. Tambah Yulia, sambil berdehem. Dylan kemudian berkata, tidak perlu mulai berteori. Mari kita minta mereka langsung untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Dengan mengatakan itu, dia memerintahkan pelayannya untuk memanggil kedua gadis itu. Ibu, ayah, Anda mencari kami, tanya Lyra sambil tersenyum begitu mereka berdua berdiri di depan orang tua Geralt. Ya, ini tentang pelelangan yang kalian berdua hadiri di Provinsi Salford sekitar setengah tahun yang lalu. Meskipun mungkin terasa aneh kalau aku bertanya sekarang sepanjang waktu. Aku baru saja begitu sibuk dengan tim investigasi sehingga aku tidak punya waktu untuk benar bertanya tentang hal itu. Bagaimanapun, saya ingat bahwa Anda berdua pergi ke sana untuk membeli Raja Ginseng. Mengapa Anda kembali dengan tangan kosong? Juga, saat kita melakukannya, apakah ada hal lain yang terjadi saat Anda berada di sana? Tanya Dylan sebagai balasannya. Tentang Raja Ginseng, jawab Lyra sambil langsung merona. Saat itu, Geralt telah menang melawan penawar lainnya. Akibatnya, dia adalah pemilik sah Raja Ginseng. Namun, Geralt telah membuat Lyra dan Bea berjanji untuk tidak memberi tahu siapapun bahwa mereka telah bertemu dengannya di sana karena takut mengungkap keberadaannya akan membebani keluarganya. Lyra menepati janjinya karena dia sangat sadar bahwa apa yang dikatakan Geralt kepadanya masuk akal. Dia mengerti bahwa orang tua Geralt pasti tidak akan mampu menahan keinginan untuk menggandakan upaya pencarian mereka untuknya begitu mereka mengetahui bahwa dia aman. Jika salah satu Moldels mengetahui berita itu, Moldels mungkin akan memasuki gigi tinggi juga, semakin membahayakan nyawa Geralt. Sementara kami berhasil membelinya, itu akhirnya dicuri. Jawab Bea cepat. Tahu betul bahwa Lyra pembohong yang buruk. Saya melihat, apakah Anda kebetulan bertemu orang lain di sana? Tanya Dylan dengan cemberut. Tidak sama sekali. Jawab Lyra sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, kepala pelayan mendekati kelompok itu sebelum berkata, maafkan gangguan saya, Tuan. Tetapi Tuan Parker Moldel baru saja tiba dengan tim investigasinya. Mereka sedang menunggu di depan pintu. Oh, baiklah cepat dan undang mereka masuk. Jawab Dylan sambil segera berdiri. Karena bantuan rahasia Parker, keluarga Crawford tidak mengalami terlalu banyak tekanan dari Court dalam setahun terakhir. Karena itu, Dylan memperlakukan pria itu dengan cukup hormat. Salam, Tuan Moldel, Ketua Crawford. Sudah lama. Memang, sejak Anda datang hari ini, mungkinkah Anda mendapatkan beberapa petunjuk tentang insiden kapal karam di North Bay, Tuan Moldel? Tanya Dylan agak bersemangat. Setelah duduk di dalam, Parker kemudian menjawab, tidak ada yang mustahil bagi hati yang rela. Setelah semua kerja keras di tahun sebelumnya, saya bangga mengatakan bahwa upaya kami tidak sia-sia. Kami akhirnya berhasil mendapatkan beberapa petunjuk tentang pekerjaan Liga Matahari yang penuh teka-teki itu. Mendengar itu, Dylan dan yang lainnya dengan senang hati bertukar pandang saat Parker mengeluarkan peta panjang dari tasnya. Mengungkap isinya. Peta itu digambar dengan sangat indah sehingga hampir terasa seperti area yang dipetakan adalah salah satu yang telah mencapai utopia. Meskipun pegunungan dan sungai yang terlukis di peta panjang tentu saja menarik perhatian, semua orang akhirnya memperhatikan simbol di sudut kiri atas peta. Itu adalah simbol dari Liga Matahari. Lalu apa ini? Tanya Dylan bingung. Soalnya, detail peta ini ditemukan di lempengan batu yang berhasil saya temukan. Karena akan merepotkan untuk membawa lempengan batu yang begitu besar, saya meminta seorang seniman untuk menggambar ulang isi tablet ke peta ini. Saya yakin Anda semua telah memperhatikan simbol di sudut kiri atas sekarang. Dan ya, itu benar-benar simbol Liga Matahari. Jadi, hampir pasti tablet itu ditinggalkan oleh mereka. Jelas Parker. Begitu, maafkan saya, Tuan Moldel, tapi bukankah petanya terasa sedikit tidak lengkap? Rasanya seperti cacat. Jika Anda mengerti maksud saya, jawab Yulia. Anda cukup berwawasan. Nyonya, sayangnya, tablet batu itu sudah dalam kondisi buruk pada saat saya menemukannya. Sementara kami berhasil menciptakan kembali bagian peta yang tampak utopis.
Kami tidak dapat menyelesaikannya dengan baik karena kami tidak dapat menemukan bagian dari lempengan batu yang terkelupas. Jelas Parker dengan sedikit cemberut. Sayang sekali. Meski begitu, saat aku mengunjungi beberapa tempat terkenal yang memiliki daerah pegunungan dan sungai di seluruh dunia, aku belum pernah menemukan tempat yang tampak begitu menakjubkan seperti yang ada di petamu. Saat Dylan dan Parker terus mendiskusikan peta, Lyra hanya mengintipnya sambil mendengarkan percakapan mereka. Sementara tempat-tempat di peta tentu terasa utopis, hutan lebat di sekitar area itu terasa agak membingungkan baginya. Setelah melihatnya selama beberapa waktu, Lyra menunjuk sebuah titik di peta sebelum berkata, Bu. Ayah, dan Tuan Moldel juga, apakah ada di antara kalian yang memperhatikan tengara di puncak gunung ini? Saat semua orang langsung memusatkan pandangan mereka ke tempat yang dia tunjuk. Bahkan setelah beberapa saat, tidak ada dari mereka yang bisa mengatakan apa yang dia maksudkan. Tidak bisakah kamu melihatnya, Ayah? Tampaknya itu adalah patung wanita dari batu pecah. Itu terguling di sekitar area pinggang. Mendengar itu, Dylan dan Parker saling berpandangan. Dari apa yang bisa mereka lihat, itu hanyalah batu putih. Mengapa Lyra bersikeras bahwa itu adalah patung? Saat dia melihat kedua pria itu menggelengkan kepala, Lyra menarik napas dalam-dalam. Aneh, walaupun gambarnya agak buram, Lyra yakin gambar itu menggambarkan patung seorang wanita. Lagi pula, dia pasti bisa mengetahui seperti apa siluet wanita itu. Bahkan Bea dan Yulia tidak bisa melihat patung batu yang dibicarakan Lyra. Keduanya hanya melihat sebuah benda yang menyerupai batu putih. Haha, mungkin mata Nona Lyra lebih unik dari mata kita. Siapa bilang dia tidak bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat? Canda Parker sambil tersenyum. Tolong jangan menertawakan saya. Tuan Moldel, saya mungkin salah. Jawab Lyra sambil menggelengkan kepalanya. Tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Ngomong-ngomong. Ketua Crawford, ada yang ingin aku tanyakan padamu. Kata Parker saat dia terlihat seperti baru mengingat sesuatu. Lanjutkan. Yah, selain dari keluarga Moldel, apakah kamu sudah meminta bantuan dari luar? Saya ingin Anda menjawab sejujur mungkin. Tanya Parker. Nada suaranya sangat hati-hati. Tidak semuanya. Anda satu-satunya yang saya pekerjakan. Jawab Dylan sambil menggelengkan kepalanya. Aneh sekali. Aku penasaran siapa orang itu. Gumam Parker dengan cemberut. Dari apa yang baru saja Anda tanyakan, saya berasumsi bahwa sesuatu telah terjadi, Tuan Moldel. Jawab Dylan setelah memikirkannya sebentar. Mendengar itu, Parker mengangguk sebelum berkata, Anda tahu, insiden yang cukup misterius terjadi pada saya dan tim saya saat kami mencari petunjuk di Sunlik. Agak memalukan untuk mengakui, tetapi untuk waktu yang lama, tim saya dan saya tidak dapat menemukan petunjuk yang relevan. Liga Matahari benar-benar sangat misterius dan kuat untuk dapat menutupi sebagian besar, jika tidak semua, jejak mereka. Bagaimanapun, tepat ketika aku merasa bahwa kita telah mencapai jalan buntu, orang misterius membuat kehadirannya diketahui. Aku mengatakan itu karena kami belum pernah bertemu secara pribadi sebelumnya. Bagaimanapun, sejak saat itu, dia memberi kami petunjuk yang diperlukan tentang di mana untuk pergi berikutnya setiap kali kita benar-benar bingung. Bantuannya menuntun kami untuk menemukan petunjuk yang tepat yang kami butuhkan untuk melanjutkan. Dia satu-satunya alasan bagaimana kami bisa membuat begitu banyak kemajuan dalam setengah tahun terakhir. Karena sifatnya yang membantu, saya berasumsi bahwa Andalah yang mengirimnya. Ketua Crawford, itulah sebabnya saya saat ini bertanya kepada Anda tentang hal itu. Hanya untuk memastikan. Jika saya benar-benar mengirim seseorang untuk membantu Anda, maka saya pasti akan memberitahu Anda tentang hal itu terlebih dahulu. Tetap saja, orang itu memang terdengar misterius. Apakah dia setidaknya memberimu nama? Jawab Dylan. Menemukan situasi yang aneh juga. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Bahkan tidak ada yang tahu seperti apa tampangnya. Namun, sebut saja firasat dari pengalaman saya selama bertahun-tahun. Tetapi saya percaya bahwa dia adalah orang yang sangat kuat. Faktanya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan anggota keluarga Moldel yang paling kuat pun tidak akan mampu menghadapinya. Apakah dia benar-benar tidak pernah menunjukkan dirinya sebelumnya? Seperti yang saya katakan,
Tidak ada dari kita yang pernah melihatnya sebelumnya. Dia hanya menempatkan koordinat di dekat kepala tempat tidur saya setiap kali dia merasa bahwa kami membutuhkan bantuan ekstra. Sementara saya ingin menyebut diri saya orang yang waspada. Saya tidak pernah bisa menangkapnya saat beraksi. Haha, untuk lebih spesifik, dia hanya membuat kehadirannya diketahui 2 kali sampai saat ini. Memikirkannya, Parker ingat betapa ketakutannya dia sekitar setengah tahun yang lalu ketika pria itu meninggalkan set koordinat pertama di dekat kepala tempat tidurnya. Lagi pula, orang yang meninggalkan petunjuk di sana pasti bisa membunuhnya dalam tidurnya jika dia mau. Jika itu terjadi, Parker bahkan tidak akan tahu bahwa dia telah dibunuh. Dan memikirkannya saja sudah cukup untuk membuat dia merinding. Dylan sendiri saat ini sedang memutar otak. Bertanya-tanya siapa yang bisa membantu keluarganya secara rahasia. Bagaimanapun. Untuk meringkas. Karena orang itu telah membantu kita secara rahasia. Maka kita dapat berasumsi. Setidaknya. Bahwa dia tidak memusuhi keluarga Crawford. Meskipun kami berhasil mengumpulkan lebih banyak petunjuk tentang Liga Matahari. Masalah yang lebih mendesak sekarang adalah di mana sebenarnya area yang digambar di peta itu. Karena orang misterius itu membawa kami ke sana. Saya berasumsi bahwa ada alasan di balik tindakannya. Sejauh yang kami tahu, rahasia Liga Matahari bisa jadi terletak di dalam hutan lebat seperti yang terlihat di peta. Kata Parker, mengangguk setuju. Dylan kemudian menjawab, baiklah. Saya akan segera mengumpulkan murid dan bawahan keluarga saya setelah ini. Karena banyak dari mereka cukup berpengetahuan dan keluarga kami memiliki laki-laki di seluruh dunia. Beberapa dari mereka mungkin mengenali kemana peta itu menunjuk. Itu pasti yang terbaik. Dengan itu, Dylan memberi isyarat kepada salah satu bawahannya untuk menyebarkan ketertiban di sekitar dan hampir dalam waktu singkat. Orang-orang yang bekerja di bawah keluarga Crawford dari seluruh dunia berkumpul di dalam Manor Crawford. Setelah semua orang yang relevan hadir, Dylan membawa mereka ke aula besar tempat dia memproyeksikan peta ke layar besar, memperbesarnya untuk dilihat semua orang. Namun, bahkan dengan begitu banyak pemikir hebat yang telah melihat begitu banyak dunia, hasilnya hampir tidak memuaskan bagi Dylan. Ternyata, tidak ada seorang pun di sana yang pernah menemukan gunung yang begitu indah di tengah hutan yang luas. Justru karena tempat itu tampak begitu membingungkan, semua orang di sana tahu, sekilas, bahwa mereka tidak tahu di mana tempat itu. Setelah menyadari itu, Dylan segera memerintahkan bawahan dan muridnya untuk mencari pemandangan serupa ke seluruh dunia. Beberapa detik setelah mengumumkan perintahnya, seorang pelayan bergegas ke aula besar sebelum berteriak, Master. Ada yang salah. Apa itu? Tanya Dylan dengan cemberut. Ini Court. Dia membawa beberapa anak buahnya ke pulau dan dia saat ini memimpin mereka ke sini. Dia juga sudah membunuh lebih dari 10 pengawal kita. Apa? Mungkinkah dia sudah gila? Seru Dylan sambil berbalik untuk melihat Parker. Parker sendiri mengerutkan kening saat dia berkata, kecuali orang tua itu telah memperoleh beberapa informasi yang dapat digunakan untuk melawan keluarga Crawford. Dia tidak akan melakukan hal drastis seperti itu. Itu bukan gayanya dalam melakukan sesuatu. Saya mengusulkan agar Anda membiarkan dia masuk. Ketua Crawford. Mari kita lihat apa yang dia rencanakan. Jawab Parker. Sementara itu, Winnie memandang Court ketika dia bertanya. Tuan kedua, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda membunuh begitu banyak orang keluarga Crawford? Alih-alih menuju ke aula besar bersama yang lain sebelumnya, Winnie dan saudara perempuannya telah berjalan-jalan di tepi pantai di sisi pulau untuk bersantai selama ini. Begitulah. Sampai mereka melihat Court bergegas menuju Manor dengan sangat marah. Membunuh siapa saja yang kebetulan menghalangi jalannya. Itu bukan urusan Anda. Saya membantai seluruh keluarga Crawford hari ini jika itu adalah hal terakhir yang saya lakukan, geram Court saat dia berbalik untuk melihat kedua gadis itu dengan mata merahnya. Ekspresi mengerikan di wajahnya. Dengan itu, dia terus memimpin orang-orangnya ke Manor ketika Winnie mulai mengejarnya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Ya Tuhan, apakah Court sudah gila? Sesuatu yang besar akan segera terjadi. Aku bisa merasakannya. Aku perlu melihat apa yang dia rencanakan. Kakak, pada saat Yesel memanggilnya, sosok Winnie sudah menjadi titik kecil saat dia dengan cepat terus mengikuti Court dan anak buahnya ke Manor.
Dengan begitu banyak hal yang terjadi, kurasa aku juga harus melihatnya. Gumam Yesel pada dirinya sendiri saat dia mulai berjalan ke arah mereka. Namun, sebelum dia bahkan bisa mengambil langkah, dia benar-benar terpana oleh sosok hitam yang berlari melewatinya dengan sangat cepat. Apa-apaan itu, kata Yesel sambil mengerutkan kening. Apapun itu bisa menunggu. Dan Yesel terus menuju Manor. Sesaat kemudian, pintu aula besar di dalam Crawford Manor terbuka saat suara menakutkan dan terdengar kuno meraung. Seluruh keluarga Crawford harus membayar mahal hari ini jika itu adalah hal terakhir yang saya lakukan. Teriakan itu begitu keras sehingga semua orang bisa merasakan telinga mereka berdenging saat angin bertiup ke dalam ruangan. Setelah itu, Court memimpin anak buahnya yang tampak kuat ke aula saat Parker maju selangkah sebelum bertanya. Apa yang ingin kamu capai dengan melakukan semua ini, Court? Minggir. Parker, jangan ikut campur dalam hal ini. Saya di sini hari ini untuk menyelesaikan dendam berdarah yang saya miliki terhadap keluarga Crawford. Geram Court sambil mengepalkan kedua tinjunya sambil memelototi Dylan. Namun, saat dia melakukannya, Court menjadi sedikit terpana ketika matanya melihat peta besar yang diproyeksikan di belakang Dylan. Namun, keterkejutannya berumur pendek. Apapun selain memusnahkan keluarga Crawford bisa menunggu untuk saat ini. Dan dia senang memikirkan hal itu saja. Anda mengatakan Anda datang untuk menyelesaikan dendam berdarah. Tetapi apa yang pernah dilakukan keluarga kami kepada Anda sehingga Anda pantas mendapatkannya? Jawab Dylan dengan cemberut. Jadi kau masih berpura-pura tidak tahu. Dylan, sejauh yang saya ketahui, saya telah memberi Anda rasa hormat yang cukup dalam setahun terakhir. Tidak pernah terpikir oleh saya bahwa bencana mengerikan seperti itu akan terjadi hanya karena saya memperlakukan Anda dengan penuh belas kasihan. Ada lebih dari 300 orang di keluarga Moldel di Provinsi Logan, Dylan. Sekarang hampir semuanya mati. Seluruh keluarga Moldel di Provinsi Logan tidak ada lagi. Geram Court. Setiap kata yang diucapkannya bahkan lebih dingin dari yang terakhir. Apa? Seseorang menghancurkan keluarga Moldel yang tinggal di Provinsi Logan? Tanya Dylan. Matanya membelalak kaget. Parker sendiri merasakan kelopak matanya berkedut dengan cepat. Sementara Court tampaknya tidak menyetujui keluarga Moldel yang tinggal di Provinsi Logan. Beberapa keluarga Moldel sangat menyadari bahwa Court sendiri telah membentuk keluarga setelah itu tidak mematuhi aturan dan peraturan keluarga Moldel. Parker juga tahu bahwa ada banyak orang kuat dalam keluarga Court. Memikirkan bahwa seseorang telah benar-benar berhasil menghancurkan keluarga Moldel yang tinggal di Provinsi Logan. Meskipun keluarga Moldel di Logan bukanlah perkumpulan rahasia, ada cukup banyak orang kuat di keluarga mereka, kan? Siapa yang bisa mengalahkan seluruh keluarga? Kekuatan macam apa yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan prestasi seperti itu? Siapapun itu. Tidakkah menurutmu keluarga Crawford tidak memiliki kemampuan untuk nyaris melakukan penghancuran seperti itu? Bisik Winnie yang terkejut kepada kakeknya. Dia benar. Pada akhirnya, meskipun keluarga Crawford mungkin kaya raya, mereka tetaplah orang biasa. Tidakkah Anda berpikir bahwa mungkin ada kesalahpahaman di suatu tempat di sepanjang garis? Lagi pula, keluarga Crawford jelas tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan lebih dari 300 Moldel. Tambah Parker sambil maju selangkah lagi. Kesalahpahaman yang kamu katakan. Katakan pada Dylan untuk menyerahkan pewaris kaya dari seorang putra yang dimilikinya. Kalau begitu, semuanya pasti akan menjadi sangat jelas setelah kita menginterogasinya. Saya tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Sampai Geralt menunjukkan dirinya, aku akan membunuh siapa saja yang berani menghentikanku, balas Court dengan dingin. Sekarang datang, membunuh mereka semua. Tidak ada yang meninggalkan ruangan ini hidup-hidup. Raung pria maniak itu. Segera, teriak bawahannya serempak saat mereka bergegas menuju orang-orang dari keluarga Crawford. Merasakan niat membunuh yang sangat besar dari bawahan Moldel yang sudah mulai mengambil tindakan, Dylan merasakan ekspresinya berubah secara drastis. Selama ini, dia sangat enggan untuk melakukan kontak apapun dengan perkumpulan rahasia kecuali dia benar-benar terpaksa. Lagi pula, untuk semua yang dia tahu, perkumpulan rahasia biasanya sulit diatur dan sombong. Pada akhirnya, dia melakukannya untuk mengetahui lebih banyak tentang Liga Matahari. Sayangnya, semua kekhawatirannya sekarang muncul di depan matanya. Dia ingat
pada saat itu, bahwa ayahnya pernah mengatakan kepadanya bahwa keluarga Crawford akan selalu menghadapi risiko dimusnahkan. Apakah yang dikatakan ayahnya akhirnya akan terjadi hari ini? Apakah mereka akan menemui ajalnya dibantai oleh orang-orang keluarga Moldel? Memikirkannya saja membuat Dylan sedikit menelan ludah. Pada saat itulah suara keras dan agak liar terdengar berteriak. Saya ingin melihat sendiri siapa yang berani bahkan menyakiti orang-orang dari keluarga Crawford. Suara memerintah begitu keras sehingga kaca di sekitarnya akhirnya pecah. Saat angin kencang bertiup melintasi aula, bawahan keluarga Moldel yang awalnya siap untuk membantai Crawford manapun yang bisa mereka dapatkan langsung memegangi kepala mereka. Masing-masing dari mereka merasa seperti kepala mereka akan meledak. Dan dalam hitungan detik, kebanyakan dari mereka memuntahkan darah sebelum mati di tempat. Melihat itu, Court mengerutkan kening tetapi dia tidak bergerak. Beberapa detik kemudian, sekelompok besar orang yang tampak misterius mengenakan jubah hitam dengan cepat berjalan ke aula besar, mengelilingi Court dan beberapa bawahannya yang tersisa. Setidaknya ada 1.000 dari mereka. Dan saat Court menatap mereka dengan mata ragu, dia dengan dingin berteriak, "Aku tidak tahu kamu berasal dari angkatan mana. Namun, ketahuilah bahwa saya datang ke sini hari ini untuk melunasi hutang berdarah dengan keluarga Crawford. Anda sebaiknya tidak ikut campur dalam hal ini. Bahkan jika aku ikut campur, kamu tidak bisa menghentikanku. Bagaimanapun, Anda hanyalah orang sepele yang harus ditangani," kata seorang lelaki tua sambil berjalan ke aula. Saat dia mengatakan itu, orang-orang yang mengenakan jubah hitam segera berlutut di barisan, membentuk jalan di tengah saat mereka berteriak serempak, "Tuhan!" Kata Court sambil mengerutkan alisnya sambil menatap lelaki tua itu. "Aku yakin kita belum pernah bertemu sebelumnya, bukan? Karena Anda masih berencana untuk ikut campur bahkan setelah saya mengatakan bahwa saya memiliki dendam berdarah untuk diselesaikan dengan keluarga Crawford. Mohon beritahu apa hubungan Anda dengan mereka, Pak," tambah Court. Sebelum orang lain bisa mengatakan apa-apa, Dylan, yang sebelumnya dibuat tercengang sejenak, bergumam, "Ayah, benar saja. Orang yang saat ini berjalan ke arahnya adalah ayahnya yang telah menghilang selama beberapa dekade sekarang." Setelah sekian lama tidak bertemu, Dylan merasa dirinya menjadi sedikit gelisah. "Kakek," kata Jessica selanjutnya. Jessica belum pernah bertemu Daryl sebelumnya. Dan jika ada, dia cukup heran mengetahui bahwa dia masih hidup. "Saya berasumsi bahwa ini adalah cucu perempuan saya, Jessica. Apa aku benar, Dylan?" kata Daryl saat dia berdiri di depan Jessica dan dengan lembut memegang tangannya. Wajahnya penuh kekaguman padanya. Dia, bagaimanapun. "Kemana saja kamu selama ini, Ayah?" jawab Dylan yang masih sangat terkejut. "Aku akan memberitahumu semua tentang itu setelah aku menyingkirkan bajingan ini," ejek Daryl saat dia berbalik untuk melihat Court. "Jadi sepertinya kamu Daryl, tuan dari keluarga Crawford yang hilang beberapa dekade yang lalu. Saya melihat. Nah itu sempurna bahwa Anda akhirnya memutuskan untuk menunjukkan diri Anda lagi hari ini. Aku akan membantaimu bersama keluarga Crawford lainnya. Dengan begitu, benar-benar nol dari Crawford akan terus ada," jawab Court dengan tawa dingin. Anda berencana untuk membantai kita semua. Aku takut bahkan Christopher Moldel tidak akan berbicara begitu arogan di hadapanku," kata Daryl sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggung sambil tersenyum dingin. "Apa katamu?" Setelah mendengar nama itu, baik Court dan Parker terdiam sejenak. "Dari apa yang kamu katakan, aku berasumsi bahwa kamu mengenal paman ketigaku, Christopher, yang juga tetua keluarga Moldel, kan? Tetap saja, saya merasa aneh bahwa dia tidak pernah menyebut Daryl sebelumnya," jawab Court, merasa jantungnya berdetak kencang. Bahkan di antara perkumpulan rahasia lainnya, hanya sedikit orang yang tahu banyak tentang Christopher misterius yang, dalam arti tertentu, adalah totem keluarga Moldel. Sejauh yang diketahui Court, keluarga Crawford hanyalah keluarga kaya biasa. Bagaimana mungkin Daryl bisa berkenalan dengan lelaki tua itu? Jika aku mengingatnya dengan benar, masyarakat rahasia, seperti milikmu masing-masing memiliki aturan ketat untuk dipatuhi. Aturan universal untuk Anda semua adalah fakta bahwa Anda tidak bisa terlibat dengan dunia biasa mau tidak mau. Bukan? Namun itulah yang Anda bajingan lakukan.
Terlebih lagi, Anda bahkan membangun keluarga Anda sendiri dari bawah ke atas, hanya untuk dapat lebih banyak campur tangan dengan dunia biasa. Anda bahkan cukup berani untuk menyatakan ingin menghancurkan keluarga Crawford. Tidakkah kamu bajingan berpikir bahwa kamu terlalu meremehkan aturan keluarga Moldel? Kata Daryl, mengabaikan pertanyaan Court saat dia menuju ke kursi kehormatan dan duduk di sana sambil tertawa terbahak-bahak. Tuan Tua Crawford, tepatnya kamu berasal dari angkatan mana? Anda hanya seorang pengusaha yang kuat dan kaya, bukan? Bagaimana Anda tahu apa yang terjadi dalam perkumpulan rahasia seperti punggung tangan Anda? Tanya Court. Saya milik Istana Jiwa. Kemudian lagi, saya bertanya-tanya apakah Christopher pernah menyebut masyarakat itu kepada Anda? Istana Jiwa, jawab Court. Merasakan kelopak matanya berkedut sangat cepat. Itu orang-orang dari Istana Jiwa. Anak buah Court yang tersisa tergagap saat mereka saling memandang dengan cemas sebelum masing-masing mundur selangkah. Bagi siapapun dalam masyarakat rahasia, agak mustahil untuk tidak mendengar reputasi Istana Jiwa. Untuk konteksnya, pernah ada beberapa perkumpulan rahasia besar di Weston. Namun, salah satu perkumpulan rahasia yang lebih maju dan makmur pada saat itu benar-benar dimusnahkan oleh Istana Jiwa dalam satu malam. Orang-orang dari Istana Jiwa biasanya meninggalkan jejak keterlibatan mereka sehingga orang lain bisa datang mencari mereka jika mereka ingin membalas dendam. Namun, tidak ada yang berani atau cukup bodoh untuk melakukannya. Karena insiden terkenal itu di antara perkumpulan rahasia wajar bagi Court dan anak buahnya untuk sedikit terintimidasi. Jadi, kamu adalah penguasa Istana Jiwa seperti halnya kamu adalah keluarga Crawford, Daryl. Jadi itulah yang telah kamu lakukan dalam beberapa dekade terakhir. Saya akui bahwa saya tidak menyadari semua ini. Tapi saya rasa saya akhirnya lihat gambaran yang lebih besar sekarang. Apa sebenarnya yang diungkapkan oleh kesadaran tentang siapa saya ini kepada Anda? Yah, setengah tahun yang lalu, putra ketigaku tercinta, Jet, diculik oleh orang misterius dan berkuasa di Maybury. Sampai saat ini, saya masih tidak memiliki petunjuk di mana dia bisa berada atau apakah dia masih hidup. Menambahkan itu ke pemusnahan Moldels di Provinsi Logan. Saya ingin tahu apakah aman untuk berasumsi bahwa Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas semua itu. Geram Court saat matanya memerah, dipenuhi dengan kebencian. Mendengar itu, Daryl yang marah meraung. Kamu ****. Meskipun Daryl tidak bergerak sedikit pun, Court bisa merasakan pipinya ditampar keras. 2 kali. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Ingat, aku sudah hidup lama. Putra ketiga dan anggota keluarga Anda tidak lebih dari bajingan sepele di mata saya. Meski sepele, mengapa saya ingin menyia-nyiakan sel-sel otak untuk memikirkan cara menanganinya dengan benar? Betapa frustasinya. Court sendiri hanya menangkuk pipinya yang terluka. Tidak berani mengatakan sepatah kata pun untuk saat ini. Melihat reaksinya, Dylan dan Crawford lainnya menjadi sangat bersemangat. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan memiliki kekuatan sebesar ini, Ayah. Omong-omong, bukankah orang-orang kita yang membantai Moldels di Provinsi Logan saat itu? Tanya Dylan yang telah memperoleh kepercayaan hampir tak terbatas sekarang setelah dia melihat betapa kuatnya ayahnya sebenarnya. Saat Daryl memperhatikan putranya duduk di sampingnya, dia menghela nafas sebelum menjawab. Bagaimana saya mengatakan ini? Yah, saya. Misalnya, tidak melakukannya. Namun, itu benar-benar Crawford yang melakukan perbuatan itu. Sejujurnya, saya akan melakukannya sendiri jika saya tidak terlalu peduli dengan senioritas. Lagi pula, para bastard itu hanyalah perampok yang telah memiliki pemikiran untuk mengakuisisi keluarga Crawford selama lebih dari 20 tahun sekarang. Dengan semua trik jahat yang telah mereka gunakan selama bertahun-tahun, saya benar-benar terkejut bahwa mereka masih sangat tidak puas. Bahkan setelah membantai keluarga Morningstar. Jelas Daryl. Kemarahannya terlihat dalam nada suaranya. Court merasakan sudut bibirnya berkedut saat mendengar itu. Oh, jadi itu benar-benar dilakukan oleh seseorang dari keluarga kita. Tapi selain kamu, siapa lagi yang memiliki kekuatan sebesar itu? Tanya Dylan bingung. Aku juga bertanya-tanya. Kakek, omong-omong. Kenapa kamu tidak muncul lebih awal? Keluarga kami tidak akan menghadapi begitu banyak bahaya hari ini jika Anda baru saja melakukannya.
Bagaimanapun, bunuh mereka semua hari ini dan pastikan tidak ada dari mereka yang melarikan diri. Seru Jessica. Hahaha. Saya tidak pernah berpikir bahwa cucu saya akan mengambil kepribadian saya. Aku lebih menyukaimu dibandingkan dengan cucuku yang pengecut itu. Jawab Daryl sambil tertawa terbahak-bahak. Yah, anggap saja aku tidak datang lebih awal karena beberapa masalah pribadi yang tidak ingin aku bagikan saat ini. Lagi pula, aku bahkan tidak perlu berurusan dengan bajingan belaka ini. Cucuku yang baik. Sekarang ke sini. Tambah Daryl sambil berbalik untuk melihat pria berjubah hitam. Pergi periksa apakah Tuan Muda telah kembali. Perintah lelaki tua itu. Tuan Muda telah meninggalkan Provinsi Logan beberapa jam yang lalu. Dia sudah sampai di pulau. Lapor salah satu dari banyak bawahan Daryl. Tuan Muda macam apa? Ayah, kata Dylan bingung. Haha, kamu akan tahu begitu dia tiba. Jawab Daryl sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit di wajahnya. Bicaralah tentang iblis. Tambah Daryl sambil mengangkat kepalanya untuk melihat keluar aula. Mendengar itu, semua orang menoleh untuk melihat ke arah Daryl menatap. Berjalan ke arah mereka dari alun-alun utama, adalah seorang pria muda yang mengenakan setelan hitam. Begitu dia cukup dekat, semua bawahan sebelumnya yang masih berdiri di dekat pintu membungkuk dengan hormat ketika mereka menyapa. Tuan Muda. Gerald, teriak Dylan dan Jessica bersamaan. Sementara bibir Dylan berkedut. Gembira. Jessica sendiri sangat tersentuh sehingga dia menutup mulutnya. Adapun anggota keluarga Crawford lainnya. Mereka semua menatap Gerald. Kegembiraan membangun di dalam diri mereka. Sudah setahun. Bu, ayah, kakak, akhirnya aku kembali. Kata Gerald sambil berlutut di samping ayahnya. Itu, aku. Aku sangat senang kau kembali. Sudah setahun penuh. Dan aku bahkan mengira kau tak kuasa menahan air matanya. Yulia meratap saat akhirnya mendapat konfirmasi bahwa putranya masih hidup dan sehat. Bagaimana? Benar-benar luar biasa. Memikirkan bahwa putraku akan menjadi lebih menjanjikan, dewasa, dan kuat selama kepergianmu. Ini fantastis. Tambah Dylan yang kini ikut menangis. Setelah menyeka air mata orang tuanya, Gerald menoleh untuk melihat Daryl sebelum berkata, tampaknya aku akhirnya memenuhi harapanmu, kakek. Memang benar, Gerald. Saya dapat merasakan bahwa aura Anda beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya juga. Kondisi bawaanmu jauh lebih baik daripada milikku. Jawab lelaki tua itu sebelum berbalik untuk melihat Court. Bajingan di sana itu sangat menekanmu tahun lalu sehingga kamu berakhir di tempat yang cukup ketat, kan? Silakan dan balas dendam Anda padanya hari ini. Pastikan untuk tidak bersikap mudah padanya. Tambah Daryl sambil tersenyum. Oh, tapi tentu saja aku akan melakukannya. Semua dendam masa lalu kita akan diselesaikan sekali dan untuk semua hari ini. Jawab Gerald sambil berdiri untuk melihat Court. Jadi itu kamu, Gerald. Katakan padaku, apakah kamu yang bertanggung jawab untuk menangkap Jet? Tanya Court sambil menggertakkan giginya. Ya. Itu aku. Saya meninggalkannya di lembah nyamuk beracun di mana dia segera dimakan hidup-hidup oleh jutaan nyamuk yang mengerumuninya. Saya memastikan tidak ada tulang atau sisa-sisa yang tersisa. Jadi saya yakin pasti sulit untuk melacaknya. Jawab Gerald. Apa? Kamu, aku benar-benar menyesal tidak membunuhmu sejak lama. Gerald. Sekarang setelah Anda mengaku membunuh dua putra saya akan mengakhiri Anda hari ini. Apapun yang terjadi. Saya akan membalaskan dendam anak-anak saya jika itu adalah hal terakhir yang saya lakukan. Raung Court sambil melompat ke udara. Siap menerkam Gerald. Kekuatan batin Court sangat kuat dan sombong. Yang sangat cocok dengan temperamennya. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang juara biasa yang kuat. Meskipun Gerald takut padanya setahun yang lalu seperti halnya dengan siapapun dari keluarga Moldel Court hanyalah orang sepele baginya sekarang. Meniru Court, Gerald juga melompat ke udara. Tapi dia lebih cepat dan memiliki kendali lebih. Saat tinju Gerald bertabrakan dengan perut Court, semua orang menyaksikan dengan takjub saat tubuh Court terlempar ke belakang. Menabrak pilar batu, tubuh Court jatuh ke tanah saat lekukan yang dalam di tengah pilar menampakkan dirinya. Apa kekuatan batin yang luar biasa. Sekarang saya melihat bagaimana Anda melakukan semua itu pada keluarga saya.
Cemberut Court saat wajah tuanya mengerut tak percaya. Saat Court bersiap untuk melancarkan serangan lain, Dylan yang sekarang dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan berpaling untuk melihat ayahnya sebelum bertanya. Apakah kamu mengajarinya itu? Ayah. Kapan Geralt menjadi sekuat ini? Haha, yah. Aku hanya mengajarinya setengah dari apa yang dia tahu. Jawab Daryl dengan sedikit senyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Dylan sendiri terus menyaksikan pertarungan putranya dengan gembira. Bahkan Jessica senang saat dia berteriak. Ayo, Geralt. Bunuh Beastar tua itu. Pukul dia sampai mati. Parker, di sisi lain, menoleh untuk melihat Daryl sebelum dengan hormat bertanya. Menilai dari auramu, bisakah kamu menjadi salah satu legenda seperti paman ketigaku, Christopher? Dia bertanya karena dia terkejut dengan seberapa besar kerugian yang sebenarnya dialami Court meskipun melawan Geralt muda. Parker hanya bisa membayangkan tingkat kekuatan yang sebenarnya dimiliki Daryl sebagai mentor Geralt. Hah, apakah Anda mengatakan bahwa Christopher tidak membuang-buang waktu dalam beberapa dekade terakhir? Apa? Apakah dia sudah sampai di alam legenda juga? Tanya Daryl sebagai balasannya. Dia punya. Apa? Bukankah Anda mengatakan bahwa Tuan Tua Moldel yang agung meninggal? Kakek. Tanya Winnie yang masih sok sambil terus melihat Geralt dan Court berkelahi. Omong kosong. Itu hanya rumor. Lagi pula. Bagaimana kita bisa mengekspos identitas Great Old Master Moldel dengan begitu saja? Tetap saja. Anda hanya seorang junior jadi wajar bagi Anda untuk tidak tahu apa-apa tentang ini. Jawab Parker. Lalu, apakah Geralt juga seorang juara sekarang? Dia sangat kuat. Tanya Winnie lagi. Hatinya dipenuhi emosi yang rumit. Bagaimanapun, Geralt adalah orang yang menyelamatkannya kembali ketika dia pertama kali pergi ke keluarga Moldel untuk mencari bantuan. Saat itu, Winnie terluka parah dan menderita anemia. Berkat donor darah Geralt, dia berhasil keluar hidup-hidup. Meski begitu, dia selalu memandang rendah dia karena dia hanya menganggapnya sebagai orang biasa dari dunia biasa. Namun, sekarang setelah dia begitu kuat, Winnie memiliki pemikiran yang rumit. Sungguh membingungkan. Koreksi saya jika saya salah. Tapi setelah mengamati Geralt sebentar, saya berasumsi bahwa dia bukan juara. Pak, mungkinkah tebakanku benar? Tanya Parker yang tidak berusaha menyembunyikan sedikit kegelisahannya saat dia berbalik untuk melihat Daryl dengan tidak percaya. Hahaha, Anda tampaknya cukup berwawasan luas. Jawab Daryl dengan senyum bangga. Astaga, gumam Parker saat dia terhuyung beberapa langkah ke belakang. Wajahnya sekarang sangat pucat. Untungnya, Winnie berhasil mendukungnya tepat waktu. Merasa aneh, dia kemudian bertanya, apa maksudmu, kakek? Terlepas dari pertumbuhannya yang cepat dalam hal kekuatan, saya tidak melihat masalah dengan dia memiliki gelar juara. Lagi pula, dia pasti telah melalui latihan yang ekstrim untuk sampai ke tempatnya sekarang ini. Dia bukan satu. Sekarang Penatua telah menjawab pertanyaan saya. Saya dapat dengan aman mengatakan bahwa Geralt bukan juara. Jawab Parker, apakah kamu menyarankan bahwa dia memiliki gelar yang lebih tinggi? Sambil menahan napas, Parker kemudian menatap Geralt dengan mata terbelalak saat dia gemetar sambil bergumam. Dia adalah master yang hebat. Alam legenda adalah alam yang paling misterius dalam hal seni bela diri kuno. Banyak yang gagal mencapainya bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencapainya. Dan ini termasuk orang-orang dari dalam perkumpulan rahasia. Apa? Kamu tidak bisa serius, kan, kakek? Tergagap Winnie saat rahangnya jatuh. Dia benar-benar master yang hebat. Jawab Parker. Masih gemetaran saat dia mengangguk. Tetap saja, seorang master hebat di usianya. Selain pria itu, Geralt satu-satunya orang lain yang mencapai gelar master hebat di usia yang begitu muda. Tambah Parker, apa itu master yang hebat? Ayah, milik Geralt sekarang. Tanya Dylan yang tidak tahu apa itu master hebat. Namun, dari apa yang dia dengar, dia tahu bahwa itu pasti pencapaian yang sangat tinggi. Haha, memang. Geralt benar-benar telah tiba di ranah legenda. Itulah alasan mengapa saya sangat terkejut ketika saya bertemu dengannya sebelumnya. Dari apa yang saya perkirakan, Geralt membutuhkan setidaknya 1 atau 2 dekade untuk mencapai ranah itu. Dan itu hanya jika dia sangat berbakat dan memiliki keunggulan biologis yang luar biasa. Jawab Daryl yang tampak hati-hati menyembunyikan fakta kunci dalam penjelasannya.
meski bisa melihat semuanya dengan jelas. Ya, Tuan. Sejak Tuan muda meminum darah suci, dia tampaknya telah berkembang pesat dalam pelatihannya. Dari apa yang saya lihat secara pribadi, dia sudah tiba di ranah legenda. Bahkan dalam kondisi terburuknya, dia akan tetap berada di level setengah master yang hebat. Benar-benar langka. Sepertinya darah suci itu bekerja seperti jimat, kata Wilson yang telah berdiri di samping selama ini. Tidak, bukan hanya karena darah suci, jawab Daryl sambil menggelengkan kepalanya. Aku telah mengamati Geralt sejak dia memasuki aula. Aku akan mengatakannya sekarang bahwa darah suci hanya akan membantunya mengendalikan temperamennya dengan lebih baik. Itu tidak akan membantunya meningkatkan kecepatan latihannya. Memahami itu, saya sampai pada kesimpulan tentang bagaimana dia menjadi master hebat begitu cepat. Tambah Daryl dengan sedikit cemberut. Apa yang telah kamu simpulkan? Yah, sepertinya seseorang telah menanamkan banyak potensi dalam diri Geralt. Aku khawatir tubuhnya tidak normal dari setengah tahun yang lalu. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.